Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Kaula Harja. Perkenalkan, nama saya Amriko Afgan dengan NIM 150220404. Kami Mekarwangun Harja, part of Urban Village 2022, merupakan acara tahunan yang diselenggarakan oleh mahasiswi peminatan marketing komunikasi, program studi ilmu komunikasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis Telkom University. Kegiatan ini bertujuan untuk mengangkat dan memajukan desa-desa yang berada di Jawa Barat untuk di-branding ke seluruh masyarakat luas, bahkan mancanegara, sehingga desa-desa yang di-branding ini dapat diakui di kancah internasional. Diharapkan program Urban Village 2022 ini dapat mendukung kegiatan pariwisata yang memperkenalkan keunikan dan keragaman daerah di Indonesia, khususnya Jawa Barat, kepada masyarakat luas, khususnya warga negara asing. Pada tahun ini, beberapa desa wisata yang ada di Jawa Barat seperti Desa Wisata Wangun Harja terpilih untuk di-rebranding agar menjadi desa wisata yang berkelanjutan. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Najah Kaya Rahim dengan NIM 15022204147 akan menjelaskan tentang tema yang akan kita angkat di kegiatan Urban Village 2022. Tema yang akan kita angkat merupakan Show the Wealth of Wangun Harja Culinary, yang artinya menunjukkan kekayaan berbagai macam kuliner dari Desa Wisata Wangun Harja. Karena Desa Wisata Wangun Harja ini memiliki berbagai macam kuliner yang dapat dinikmati oleh para wisatawan, mulai dari beras hitam, sambal papagan, keripik kaca, dan masih banyak lainnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang profil Desa Wisata Wangun Harja. Desa ini terletak di Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat, yang terdiri dari 3 wilayah. Mulai dari wilayah Cibitung dengan potensi kuliner keripik kaca, yang kedua ada wilayah Cibesi dengan potensi kuliner beras hitam yang unggul, yang terakhir ada wilayah Sanca dengan potensi kuliner berupa sambal papagan. Dan ternyata desa wisata ini telah dinobatkan sebagai desa wisata oleh pemerintah sejak tahun 1999. Selanjutnya, target audiens dari campaign kami dari segi demografis adalah mereka yang bergenerasi Z, yakni muda-mudi dari umur 15 sampai 27 tahun. Kenapa? Karena menurut data sensus penduduk tahun 2020, mereka ini mendominasi populasi masyarakat Indonesia. Bahkan jumlahnya ini ada sekitar 60 juta jiwa loh. Selanjutnya, kami juga menargetkan kepada mereka yang berprofesi sebagai pelajar di tingkat SMA atau sederajat hingga lebih lanjut. Dan kami juga menargetkan kepada mereka yang memiliki kelas sosial ekonomi B sampai C, yaitu menengah sampai menengah ke bawah, yang memiliki penghasilan sekitar 5 juta rupiah, tapi masih di atas 1 juta rupiah. Nah, selanjutnya dari sisi psikografis, kami menargetkan mereka yang memiliki keinginan untuk gaya hidup sehat dan menyukai kuliner khas Indonesia. Selanjutnya dari segi geografis, secara spesifik kami menargetkan kepada masyarakat urban di Jawa Barat, yakni Bandung, Tasikmalaya, Cirebon, Cimahi, dan Banjar. Kemudian kami juga menargetkan masyarakat suburban di Jawa Barat, seperti Jatinangor, Cimahi, Soreang, Purwakarta, Sumedang, dan Garut. Kami juga menargetkan masyarakat rural suburban di Jawa Barat. Selanjutnya dari behavior, kami menargetkan mereka yang memperhatikan pola hidup sehat serta gemar memasak. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa kami menargetkan perempuan maupun laki-laki dari generasi Z yang lahir antara tahun 1999 sampai 2007, berdomisili di kota-kota besar di Jawa Barat seperti Bandung, Tasikmalaya, Cirebon, Sukabumi, Cimahi, dan Banjar. Kemudian berdomisili di suburban Jawa Barat seperti Jatinangor, Ciamis, Soreang, Purwakarta, Sumedang, dan Garut. Dengan profesi pelajar, merupakan individu yang menyukai kuliner dan berpenghasilan menengah. Nah, Kaula Harja dalam melakukan campaign, kami pun menghadapi beberapa issues. Meskipun seperti yang Kaula Harja ketahui bahwa Desa Wisata Mekarwangun Harja ini memiliki kekayaan kuliner yang sangat unik dengan sejuta manfaatnya, baik untuk segi ekonomi maupun kesehatan, seperti beras hitam, sambal papagan, dan keripik kaca. Nah, selanjutnya saya akan menyebutkan apa saja keunggulan serta isu yang kami hadapi dari objek-objek campaign kami. Yang pertama, beras hitam. Beras hitam ini sangat baik loh untuk kesehatan, namun sayangnya hanya dipanen 2 kali dalam 1 tahun. Selanjutnya, keripik kaca. Ini merupakan keripik yang terbuat dari singkong asli dan kaya akan rempah. Namun sayangnya masih minim promosi. Selanjutnya, sambal papagan. Ini merupakan sambal yang bagus juga nih untuk kesehatan. Namun sayangnya hanya terbuat dari bahan-bahan yang bisa didapatkan di Desa Bance, yakni kayunya hanya ada di sana nih Kaula Harja. Meskipun begitu, dengan isu-isu yang ada, kami akan tetap berupaya dalam mempromosikan dan melestarikan budaya Sunda.
Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Dinarsi Kurniasari dengan NIM 15022201507. Di sini saya akan menjelaskan mengenai goals. Nah, untuk mewujudkan visi, misi, serta tujuan dari Mekar Wangun Harja, kita akan berkolaborasi dengan Pentahelix yang terdapat 5 unsur. Yang pertama ada akademisi, yang kedua ada bisnis, yang ketiga ada community, yang keempat ada government, dan yang kelima ada media. Di sini kita akan breakdown satu persatu ya. Yang pertama ada akademisi. Di sini akademisi atau yang bisa disebut sebagai tenaga pengajar. Nah, tenaga pengajar yang akan kita ajak kolaborasi beberapa diantaranya yaitu ada instansi SMA atau SMK yang berada di Bandung, lalu ada pengajar yang ada di Subang, lalu ada dosen dari Universitas Telkom. Nah, selanjutnya ada bisnis nih atau kegiatan jual beli. Nah, di sini kita akan mengadakan campaign yaitu open tenan di Universitas Pajajaran, dan juga kita akan berjualan keripik kaca nih atau salah satu kuliner yang kita angkat dari Desa Wisata Wangun Harja. Nah, keripik kaca di sini kita akan berjualan dengan sistem pre-order. Selanjutnya ada community atau komunitas. Nah, komunitas yang akan kita ajak kerjasama di sini ada Pokdarwis atau kelompok sadar wisata. Nah, komunitas kelompok sadar wisata ini adalah komunitas yang mengelola wisata-wisata yang ada di desa yang kita angkat, yaitu Desa Wisata Wangun Harja. Untuk kegiatan kampanye sendiri, kita akan melaksanakan lomba masak bersama komunitas Pokdarwis di Subang. Lalu selanjutnya ada government. Nah, government atau pemerintah yang akan kita ajak kerjasama yaitu ada kepala desa yang bersangkutan dengan Desa Wisata Wangun Harja, dan juga kita akan mengajak kolaborasi dengan Dinas Kesehatan untuk membahas nih soal kuliner dari Desa Wisata Wangun Harja. Selanjutnya yang terakhir yaitu media. Nah, media di sini berperan sebagai expander atau penyebar luas informasi maupun kegiatan campaign yang akan nanti kita laksanakan. Untuk media, kita akan bekerja sama dengan media berita dan juga radio. Untuk media berita, kita akan bekerja sama dengan Narasi TV dan juga Tribun Jabar News. Untuk radio, kita akan bekerja sama dengan radio yang mempunyai saluran sesuai dengan target sasaran kita, yaitu Gen Z, yaitu iRadio. Selanjutnya, perkenalkan, saya Fatimah Atia Rahmah dengan NIM 150220438 yang akan menjelaskan tentang campaign dari Mekar Wangun Harja. Campaign Mekar Wangun Harja terdiri dari 2, yaitu online campaign dan offline campaign. Yang pertama, saya akan menjelaskan online campaign. Online campaign dari Mekar Wangun Harja terdiri dari resep Mekar, yaitu berisi konten-konten tentang masakan-masakan kuliner khas dari Desa Wisata Wangun Harja, yaitu beras hitam. Lalu yang kedua ada live streaming TikTok, di mana kami akan melakukan demo masak dengan bahan masakan kuliner khas dari Desa Wisata Wangun Harja. Lalu yang ketiga ada video YouTube Marlin, di mana kami akan melakukan challenge-challenge masak yang dilakukan oleh Mekar Crew. Lalu yang selanjutnya ada Mekarpedia, di mana Mekarpedia berisi tentang informasi-informasi penting dari kuliner khas dari Desa Wisata Wangun Harja. Lalu selanjutnya ada offline campaign yang terdiri dari open tenan di Perak 2022, di mana kami membuka booth dan berjualan bahan makanan yang diolah dari kuliner khas dari Desa Wisata Wangun Harja seperti beras hitam. Lalu yang kedua ada Sabar, sarapan bareng Mekar, di mana kami membagikan sarapan berupa jajanan tradisional yang diolah dari kuliner khas dari Desa Wisata Wangun Harja, yaitu beras hitam. Lalu yang ketiga ada berjualan keripik kaca melalui sistem PO, di mana kami melakukan berjualan keripik kaca kepada masyarakat di sekitar Telkom University. Lalu selanjutnya ada roadshow ke SMA atau SMK di Bandung dengan tujuan untuk membangun awareness dan knowledge kepada murid-murid SMA atau SMK di Bandung tentang kuliner khas dari Desa Wisata Wangun Harja. Lalu selanjutnya ada lomba masak bersama Pokdarwis, di mana kami akan mengadakan lomba masak dengan bahan makanan kuliner khas dari Desa Wisata Wangun Harja bersama kelompok sadar wisata dari wilayah Cibesi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mitra. Pada mitra ini terdapat 3 poin. Yang pertama yaitu pemerintah desa, yaitu kami bekerja sama dengan pihak-pihak yang terlibat seperti pemangku Desa Wisata Wangun Harja dan pebisnis UMKM. Lalu yang kedua ada media partner, di mana kami bekerja sama dengan organisasi-organisasi yang berada di dalam maupun luar lingkup Telkom University. Lalu yang ketiga ada komunitas, di mana kami bekerja sama dengan mahasiswa Kota Boga dan juga Pokdarwis. Nah, itu dia tadi sekilas dari potensi yang akan kita angkat di Desa Wisata Wangun Harja dan juga berbagai kegiatan campaign yang akan dilaksanakan untuk memaksimalkan potensi yang kita miliki dari kuliner Desa Wisata Wangun Harja. Bersama kami akan memekarkan megahnya kuliner Desa Wisata Wangun Harja.
Sekian dari kami, hatur nuhun kaulah harja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tagline dulu ya. Mekar